Shalom adik-adik Mariska. Apa kabar? Apakah ada sukacita? Ada. Di mana? Di sini. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ketemu sekolah minggu, kita akan angkat satu pujian. Kita angkat pujian Yesus Kupanggil. Baik adik-adik, kita akan angkat pujian sekali lagi, yaitu bertambah-tambah dalamnya. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita sama-sama menyanyikan litani Mazmur yang akan dipimpin oleh Kak Sela.
Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Maka dari itu adik-adik siapkan Alkitab. Kita akan bermazmur dari Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Kakak akan membacakan dari ayat yang ganjil dan adik-adik akan menjawab berbalas dari ayat yang genap. Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian, Kubuka Alkitab. Shalom adik-adik Kamariska. Nah, minggu ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Nah, adik-adik di rumah silakan siapkan Alkitabnya masing-masing. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita akan memulai dengan berdoa dan kemudian kita akan baca Alkitab bersama-sama dan kakak akan pimpin untuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan, guys. Baik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bagi kami ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami ya Bapa. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati inilah doa dan harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak membaca dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Tentang semua siap untuk Alkitab, kita dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Di bawah perikop Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka yang membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengajukan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu."
Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang ini." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang sama." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Paradis." Ya, terima kasih Kak Hela. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Shalom sekali lagi. Semoga adik-adik semua ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu kah? Kalau cerita minggu lalu itu tentang Petrus menyangkal Yesus. Nah, hari ini ceritanya itu berlanjut tentang penyaliban Tuhan Yesus. Setelah kejadian Petrus menyangkal Yesus, kemudian Yesus dibawa ke mahkamah agama. Nah, mahkamah agama itu semacam kantor pengadilan, kalau ada pernah lihat. Nah, kemudian Yesus dibawa lagi ke Pilatus. Pilatus itu siapa? Pilatus itu gubernur yang memerintah waktu itu. Kemudian dibawa lagi ke Herodes. Herodes itu raja yang memerintah di wilayah Galilea. Kemudian dibawa lagi kembali ke Pilatus. Dan setelah itu Yesus dibawa untuk disalibkan. Nah, pasti adik-adik pernah membaca, sudah banyak kali membaca cerita tentang ini, tentang Yesus disalibkan. Juga pasti sudah pernah menonton. Sedih kan ceritanya tentang Tuhan Yesus disalibkan? Nah, dalam Injil Lukas ada banyak tokoh yang diceritakan tentang kisah penyaliban Yesus. Nah, di situ kita lihat ada tokoh yang pertama itu Tuhan Yesus sendiri. Kemudian tokoh berikutnya ada dua penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus dan juga di sebelah kiri. Ada juga prajurit-prajurit, ada juga pemimpin-pemimpin, ada juga banyak orang yang ikut melihat tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tapi untuk kali ini, saya ini akan mengajak adik-adik semua kita lihat hanya khusus dua orang, dua tokoh yang menarik dari cerita ini. Siapa mereka? Tokoh yang pertama adalah, kalau dalam cerita ini adik-adik lihat ada Tuhan Yesus sebagai tokoh yang utama yang disalibkan, dan juga ada lagi salah satu dari penjahat. Ini kisah yang menarik, ada dua tokoh yang menarik yang nanti kita sama-sama lihat. Dari cerita ini dimulai dari perjalanan Tuhan Yesus yang dibawa ke sebuah bukit yang bernama Bukit Golgota, atau dalam Injil Lukas disebut Bukit Tengkorak. Nah, disitulah Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Kenapa disebut penjahat? Karena mereka melanggar hukum, melanggar aturan. Jadi hukumannya adalah disalibkan. Adik-adik tahu disalibkan itu adalah hukuman yang paling mengerikan pada saat itu, paling hina, karena mereka melakukan kejahatan yang sangat-sangat besar, kejahatan yang bukan kejahatan ringan. Jadi hukumannya adalah disalibkan. Nah, kemudian cerita yang sangat menarik juga adalah pada saat Tuhan Yesus disalibkan, sudah dipaku, adik-adik tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus masih sempat berdoa. Tuhan Yesus masih sempat berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Apa isi doanya? Tadi kita sudah sama-sama membaca dalam Injil Lukas. Isi doanya Tuhan Yesus bilang seperti ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, adik-adik, kakak punya pertanyaan, siapakah mereka yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam doanya? Tuhan Yesus meminta Allah Bapa untuk mengampuni mereka. Mereka adalah semua orang yang dari awal merencanakan tentang penyaliban Tuhan Yesus, yang dari awal merencanakan mencari Tuhan Yesus, menangkap Tuhan Yesus, kemudian mengadili Tuhan Yesus. Mengadili itu semacam memberi pertanyaan, mengolok-olok Tuhan Yesus, kemudian menyiksa Tuhan Yesus, menyiksanya dengan cara mencambuk, kemudian meludahi, dan seterusnya. Banyak sekali perbuatan yang mereka lakukan untuk Tuhan Yesus. Dan kemudian terakhir adalah mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Sehingga isi doanya Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus bilang ke Allah Bapa untuk memaafkan mereka, termasuk di dalamnya
dua orang penjahat yang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa ini untuk memohon maaf, meminta maaf atau memberi pengampunan kepada mereka. Betapa luar biasanya Tuhan kita ya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik. Memang hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di antara kita yang kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita akan berdoa dan memaafkan orang itu? Kalau ada di antara kita yang masih seperti itu, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam doanya di kayu salib itu, Tuhan Yesus memohon ampun kepada mereka yang berbuat jahat kepadanya. Nah, cerita ini mengajarkan kita supaya kita juga bisa berbuat yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Siapapun yang berbuat jahat kepada kita, kita mendoakan mereka, meminta supaya Tuhan mengampuni mereka. Kalau ada yang sudah seperti itu, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang belum, kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita meminta pengampunan bagi mereka, kita doakan mereka supaya mereka pun bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi kepada kita dan juga kepada orang lain. Kemudian dari cerita ini lagi, yang mau kita pelajari adalah kita lihat salah satu tokoh yang juga menarik. Tadi kakak sudah bilang tokohnya adalah salah satu dari penjahat itu. Salah satu dari penjahat itu dia bilang ke Tuhan Yesus bahwa dia menyadari akan setiap dosa-dosanya. Dia tahu kalau dia sangat berdosa. Dia tahu kalau dia penuh dengan dosa. Dan pada saat itu, pada saat penyaliban Tuhan Yesus, ketika mereka bertiga ada di kayu salib, salah satunya bilang bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang benar. Dia menyadari bahwa dia penuh dengan dosa dan dia bilang bahwa kita layak dihukum. Artinya bahwa dia tahu dia punya dosa yang sangat besar. Tapi juga pada saat itu dia mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus orang yang benar. Dan pada saat itu juga orang ini sebelum adik-adik, kalau orang disalibkan pasti kita tahu ya, dia pasti sebelum disalibkan dia sangat jahat. Pasti dia disebut dengan penjahat kelas atas, orang yang paling terkenal dengan kejahatannya. Tapi yang dilihat apa dari cerita itu? Pada saat itu juga kuasa dan roh Allah bekerja padanya, masuk dalam hatinya, dan kemudian dia pada saat itu juga langsung mengenal siapa Tuhan Allah yang ada siapa Tuhan Allah dan siapa Tuhan Yesus yang ada di sampingnya. Dan pada saat itu juga dia benar-benar kasih hilang semua sombongnya, dia benar-benar kasih hilang semua apa yang ada pada dirinya. Kemudian dia mengakui bahwa Tuhan adalah yang benar, dan kemudian dia minta ke Tuhan supaya selalu ingat ke dia, yang artinya dia kasih dirinya utuh-utuh untuk Tuhan. Dia bertobat dengan sepenuh hati. Wah, luar biasa ya. Di atas kayu salib ada pertobatan dari salah satu penjahat. Nah, kemudian setelah dia bertobat, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan sama sekali tidak ingat lagi dosanya. Karena orang itu benar-benar tahu siapa Tuhan dan kasih dirinya ke Tuhan. Jadi Tuhan menyambutnya dan Tuhan bilang, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan luar biasa ya adik-adik. Tidak lagi hitung betapa besarnya dosa orang itu, tapi dia menyambut sang penjahat itu yang tadinya adalah penjahat. Nah adik-adik semua, siapa yang ingin sama-sama dengan Tuhan? Semua punya keinginan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ada tidak yang mau terpisah dengan Tuhan? Tidak ada ya. Terpisah dengan Tuhan itu mengerikan. Kalau kakak memberikan contoh begini, anggap saja ini Tuhan Allah, anggap saja ini kita. Kalau kita terpisah dengan Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita seperti ini, lekat dengan Tuhan. Nah, siapa yang mau seperti ini dengan Tuhan? Kita semua tentu mau sama-sama dengan Tuhan seperti ini. Nah, kalau adik-adik terus mau sama-sama dengan Tuhan, sama seperti tadi kisah seorang penjahat itu, dia mau bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus, kita semua harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus berbuat kasih, supaya hidup kita itu juga memuliakan Tuhan. Tuhan mau supaya kita berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama kayak adik-adik, kalau mama papa suruh, kemudian adik-adik ikut, berarti adik-adik menyenangkan hatinya mama papa. Apalagi kalau Tuhan yang minta, rajin berdoa, rajin ibadah, hormati orang tua,
berbuat baik, menolong. Jangan mengejek orang lain, tidak mengolok orang lain, kemudian berbagi kepada orang lain. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau. Lakukan kebaikan karena Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang baik kepada kita. Cerita kita sampai di sini. Semoga memberkati adik-adik semua. Dan cerita ini, cerita tentang Tuhan Yesus disalibkan, kita belajar dari dua tokoh, Yesus dan salah satu penjahat. Lakukan apa yang Tuhan Yesus mau supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus adik-adik, sayang adik-adik semua dan ketemu semua. Amin. Ya, adik-adik, tadi ketemu sudah sama-sama dengan firman Tuhan dan sudah merenungkan juga, dan yang tadi dibawa oleh kami. Dan kini tiba saatnya kita akan menutup sekolah minggu kita dengan sebelum itu kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Baik adik-adik, 1, 2, 3, Shalom.